Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah jajan ya? Sudah istirahat barusan? Ya, sudah Kenyang belum? kenyang. Nanti kalau waduh, masih lapar. Nanti kalau lapar nggak fokus lagi kalian. Baik, mungkin kita ada baiknya berdoa dulu ya. Ya. Siapa yang mau mimpin doa? Vivi. Vivi, ayo Vi, mimpin doa Vi. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Konseling kelompok. Ada yang sudah tahu artinya? Belum. Ya, jadi kalau gitu Ibu kasih tahu dulu ya. Ya, Konseling kelompok itu artinya pemberian bantuan dari konselor yaitu ibu atau guru BK kepada peserta didik atau individu yang membutuhkan bantuan dalam penyelesaian masalahnya dalam dinamika kelompok. Jadi tidak satu orang, ada kelompok seperti ini berlima, itu namanya kelompok. Gitu. Jadi tujuannya apa? Konseling kelompok tujuannya yaitu untuk membantu permasalahan yang kalian punya bersama-sama dengan teman-temannya. Di konseling kelompok itu ada yang namanya pemimpin kelompok. Dalam hal ini ibu yang jadi pemimpin kelompok. Terus juga ada anggota kelompok. Anggota kelompoknya siapa? kita Ya, semua. betul. Ya, Kalian adalah anggota kelompoknya. Nah, di konseling kelompok juga ada yang namanya asas-asas di dalam konseling kelompok. Di antaranya itu asas kerahasiaan. Jadi, apa yang kita obrolin nanti di sini, apa yang diceritakan dan semua omongan kita di sini itu gak boleh diceritakan ke orang lain. Jadi kita keluar dari ruangan ini, masalah ini hanya benar-benar kita yang tahu. Jangan gosip lagi nanti di luar, kamu tadi ngapain itu? rahasia. Ini masalahnya ini gak boleh ya, itu asas kerahasiaan namanya. Terus juga asas keterbukaan. Gimana asas keterbukaan? Jadi Ibu harap nanti kalian bisa terbuka menceritakan permasalahan yang kalian alami. Ya, jadi itu diantaranya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Ibu. Nggak ada. Kalau nggak itu ya, Ya. nama saya Ibu Riris, Ibu suka warna hitam. Ya lanjut. Ibu Riris suka warna hitam, nama saya Aira, saya suka warna marun sama putih. Dua ya. Iya. Aira suka warna hitam, warna marun dan warna putih. Nama saya Vivi, saya suka warna pink sama hitam. Ya. Vivi suka pink dan hitam, nama saya Alfatunisa Andini. Saya suka warna hitam. Boleh pegangan tangan dulu kita mengucap ikrar janji konseling kelompok ya? Ya. Ikuti ucapan Ibu ya. Saya berjanji. Saya berjanji Segala yang kita bicarakan di sini. segala yang kita bicarakan di sini Tidak akan sampai. Ke orang lain. ke orang lain. Sekarang dimulai dari, sekarang coba ceritakan masalah apa sih yang kalian punya. Boleh dimulai dari siapa saja? Apa Ibu tunjuk atau Ibu Ya, Ibu tunjuk aja. Yang suka warna lilac tadi? Ya, Sherlyn ya. Ayo, Sherlyn punya masalah apa Sherlyn? Secara garis besarnya aja. Saya pernah dibully sama masalah. Semuanya sudah ceritakan masalahnya secara garis besar, tapi di pertemuan kali ini yang akan kita bahas satu masalah dulu. Kita sepakati aja masalah siapa yang perlu dibahas terlebih dahulu. Andini ya, masalahnya Andini ya. Kita sepakat untuk membahas masalahnya Andini. Ya, sekarang kita tanya dulu biar lebih tahu. Andini masalahnya bisa diceritakan lebih detail. Saya sering dibilang hidung babi, terus alis saya nyambung. Ya saya nyadar juga emang alis saya nyambung gitu kan, Bu. Tapi ya bukannya dikatain ya Masya Allah cantik gitu ya. Nah itu malah dikatain kayak alis nyambung kayak setan, iblis gitu, Bu. Sampai kayak gitu ya. Iya, terus saya juga bukan berasal dari sini kan, dari Sumatera Barat. Nah,
semenjak teman-teman tahu saya berasal dari Sumatera, itu pasti bakalan dibilang-bilang, Sumatera, Sumatera, sana mulailah ke Sumatera." Untuk itu kan nggak boleh ya Bu untuk mengadu-ngadu tentang suku. Ya, itu di sekolah ya. Iya, di kelas. Itu jadi permasalahan Andini di sekolah itu sering dikata-katain temennya atau ya itu tadi korban bullying. Mungkin ada yang mau bertanya tentang masalahnya Andini? Ada yang mau tanya? Ayo. Iya, Ira. Tapi mungkin kamu pernah mikir gak kalau misalkan anak-anak kayak gitu itu mungkin karena perilakumu yang menyinggung atau kayak gimana? Nah, kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, saya belum menyadari apa yang saya lakukan. Ya, saya ya kan sadarnya saya nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba dibilang Sumatera, bedak tebal, alis alis tebal gitu. Kalau di kelas mungkin kan ini ada yang sekelas sama Andini, Mm. mungkin ada yang mau ngasih pendapat Andini kalau di kelas gimana? Mungkin ada yang tahu temannya atau ada yang mau tanya lagi? Mm. Ya, Kalau dari sepengetahuan saya kan juga sekelas. iya. Andini katanya melakukan hal-hal yang kurang mengenakan ke anak-anak lain gitu. Sehingga anak-anak itu kayak marah ke Andini, jengkel gitu. Kenapa sih Andini gini 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 gitu. Ya udah mereka tuh saking marahnya sampai ngatain Andini gitu Bu. Berarti kadang maksudnya Vivi tadi kadang Andininya juga Ngelakuin kesalahan yang bikin anak-anak tuh kayak terganggu saat jam pelajaran atau marah gitu kan. Dia kayak apa sih gitu. iya. Andini mau menanggapi? Eh, apa ya? Saya mungkin nggak sadar, jadi boleh diberikan contohnya gitu, Iya. biar saya juga Lebih berusaha paham. berubah gitu. Kalau dari Misalnya gitu Vi, maksudnya contoh perilakunya gitu Ya. ya. Kalau dari sepengelihatannya saya di kelas tuh Andini saat jam pelajaran Andini tuh sering kayak ketawa keras banget kan itu bisa mengganggu pelajaran anak-anak pelajar lagi Yang belajar lagi gitu. belajar. Nah terus anak-anak tuh bilang ke saya gitu, Andini kenapa sih ketawa segitu kerasnya padahal bapak atau ibu lagi mengajar di kelas gitu kan kita lagi belajar kan nggak harus fokus gitu jadi Andini bicara atau ketawa dengan keras tuh bikin mereka terganggu belajar gitu. Gimana Andini? Oh iya, mungkin saya emang harus introspeksi diri lagi, Bu. Iya. Ya. Kalau di rumah Andini gimana? Andini berapa bersaudara kalau boleh tahu? Saya 3 bersaudara, saya anak pertama. Anak pertama. Iya. Kalau di rumah gimana sama adik-adik? Kalau di rumah tuh saya apa ya, Bu, sering dimarahin karena ulah adik gitu. Kadang saya nggak ngapa-ngapain, cuman mungkin adik apa ya ngelakuin kesalahan ujung-ujungnya perginya ke saya. Anak pertama ya. Ada lagi Iya. nggak? Ada yang anak pertama juga nggak di sini? Iya, biasanya gitu ya. Kakak ada yang biasanya kalau temennya eh, negur atau terus bilang kamu Sumatera Sumatera itu biasanya ada kejadian apa setelah kamu ngapain atau gak ada apa-apa tiba-tiba kayak gitu. Biasanya setelah saya tampil ngejawab pertanyaan guru atau enggak disuruh guru ke depan, itu pasti waktu saya tampil gak ditanggepin malah kayak wah, wah celing alis tebel wah terus bilang iblis iblis Sumatera Sumatera gitu Bu, Wow. jadi saya gak ditanggepin yang ada di depan itu Bu. Oh jadi waktu kamu di depan mereka gak nanggepin gitu ya? Iya. Gimana temennya yang tahu mungkin kenapa kok seperti itu temannya Andini di depan itu mengusik apa emang temennya yang terlalu parah banget apa gimana ya? Itu awal mulanya terjadi yang ngata-ngatain di Sumatera iblis baba 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 itu berasal dari mana dan itu awalnya tuh kamu tuh ngapain kok bisa dikata-katain kayak gitu bukan akhir-akhir ini ya maksudnya awalnya kenapa timbulnya perkataan-perkataan itu gitu loh.
Kalau misalnya itu saya kurang tahu, tapi itu semenjak kelas 7 kan banyak guru yang nanya, "Kamu dari mana?" gitu, Bu. Jadi setiap di kelas tuh ya saya jawab, "Saya dari Sumatera." Nah, nggak tahu mungkin apa gimana, apa iri apa gimana, ya kata mama kan iri ya, Bu. Enggak yang mau tanya lagi tentang permasalahan yang Andini alami? Atau ada yang mau ngasih saran, Andini, kamu harus seperti apa? Silahkan. Iya, Aira, silahkan. Mungkin ini lebih ke tips aja ya, Bu. Iya, boleh. Yang kalau misalkan yang saya alami sendiri, kalau misalkan apa ya, anak-anak itu mungkin ngejahatin saya atau ngejelekin saya, kalau saya sendiri tuh lebih ke diem aja sih, Bu. Soalnya ya kayak sama Sherlyn itu diem, cuman saya tuh ngebuktiinnya pas ntar saya udah bisa. Jadi saya jadikan anak-anak ngejelekin saya tuh jadiin motivasi. Terus kan saya selain buat itu, menurut saya juga kontrol emosi itu perlu banget. Apalagi saya kan kalau misalkan buat kayak tentang mental health gitu, saya kan banyak buku tentang mental health gitu, Bu, cara jaga mental health. Jadi saya Keren ya. iya, Aira keren, perlu iya. banget Ibu. Perlu Yang banget. apalagi yang saya baca dari buku Filosofi Teras itu, anak-anak kayak gitu tuh udah di luar kendali kita. Jadi yang perlu kita utamain tuh pikirannya kita sendiri. Jadi Bagus. kan misalkan mereka tuh kayak gitu-gitu. Nah, itu kan udah di luar kendali kita. Nah, yang di dalam kendali kita tuh kan pikiran sama emosi kita. Jadi yang perlu kita mungkin ralat lagi tuh emosi sama pikiran. Kayak kita tuh harus mikir jangan langsung kayak apa ya, Bu, kayak langsung jangan hakimin. Jadi kita tuh harus lihat segi kenapa anak itu ngebully. Jadi kita harus mikir di sisi kenapa dia bisa ngebully gitu loh, Bu. Jadi Iya, kayak iya. ya salah satunya awal mulanya. Jadi kayak oh dia kurang kasih sayang orang tua kayak gitu. Jadi kasihanin aja daripada dibales. Kan ntar juga berhenti sendiri kan, Bu. Iya. Bakal capek karena kan setiap orang tuh punya urusan masing-masing, jadi gak mungkin bakal selalu ngurusin hidup kita. Jadi penting diam aja, Iya, terus kontrol bagus. emosi. Ya, tips yang sangat bagus ya Andini dan teman-teman lainnya ya. Jadi menurut Aira tadi nih ya, Ibu simpulkan dari pendapatnya Aira. Jadi kita itu kalau ada masalah, kata buku yang Aira baca, bagus sekali inisiatifnya Aira. Yang paling bisa kita kendalikan adalah pikiran dan emosi kita sendiri. Karena orang itu memang sudah gak bisa kita kendalikan ya, apalagi itu kan orang lain ya. Kita gak bisa mau merubah dia, gak bisa. Jadi memang harus ada usaha dari diri sendiri gitu. Nah, Andini selama ini sudah pernah mencoba seperti itu? Sudah. Berarti mungkin nanti perlu selain ngobrol sama ibu di sini, mungkin nanti perlu baca bukunya Aira ya. Iya. Apa yang harus dikelola, mengelola emosi bagaimana, mengelola pikiran bagaimana. Kadang kayak seperti tadi Andini kan merasa menjadi korban selama ini. Tapi ternyata ada pendapat dari beberapa temannya, kadang Andini juga memancing teman-temannya untuk membuli Andini. Jadi itu mungkin perlu adanya pengelolaan pikiran. Pikiran Andini selama ini yang menyalahkan teman, menyalahkan keluarga, itu apa sepenuhnya benar? Apa memang mereka yang salah atau Andini juga ada salah? Oh iya, itu pasti ada saya juga yang salah gitu. Ya, mungkin kamu perlu dipikir lagi, apa saya ini kurang bersyukur, padahal saya ini mungkin kak saya yang kurang bersyukur, padahal mama juga punya beban yang mungkin berat mengasuh Andini dan adik-adiknya. Kan yang ibu tahu ayah tinggal di kota yang beda gitu ya. Ya jadi perlu itu dipikir lagi Andini ya. Jadi tidak sepenuhnya menyalahkan keadaan keluarga gitu. itu juga kadang datang dari diri Andini kita sendiri, iya. Andini sendiri. Ya, jadi itu perlu dipikir lagi. Kamu juga harus yang pertama tadi introspeksi diri. Terus perlu banyak mungkin bisa jadi misalkan selama kamu berpikir buruk Andini, selama berpikir keadaan ini tidak nyaman atau keadaan ini yang salah, itu efeknya ke Andini enak apa enggak? Enggak.
Enggak, itu kan jadi kamu kebawa emosi kan. Kalau sudah berpikir orang itu negatif itu berpengaruh nggak ke emosinya? Iya, jadi kadang kalau misalnya kita udah gak suka sama seseorang, mau orang tuh gimana pun, tetap bakalan kayak, ya apa sih, ngapain dia gitu, gitu. Iya. Padahal itu hanya Hanya emosi sendiri gitu, iya. tidak sukaan. Nah, bagus. Berarti Andini sudah mulai bisa membuka pikirannya ya. Jadi pikiran yang mungkin tadinya awalnya negatif, memandang temannya, memandang mama di rumah atau keadaan kamu yang awalnya menyalahkan keadaan, padahal itu sebenarnya tidak sepenuhnya keadaan yang salah. Perlu ada introspeksi diri. Ya, itu ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Apa sudah cukup? Sudah cukup? Ya, oke. Kalau sudah cukup, sekarang coba kita simpulkan. Jadi kesimpulan dari pertemuan ini, ada yang bisa menyampaikan refleksinya dari obrolan kita dari tadi? Intinya itu apa sih? Dari permasalahannya Andini itu intinya kita harus bagaimana? Coba ada yang mungkin bisa menyimpulkan? Mungkin dari yang kejadian Andini tadi mungkin kita bisa dapat ilmu sama bisa belajar buat lebih ngontrol emosi lagi. Terus sama ubah pikiran negatif jadi lebih positif lagi. Ya, bagus. Ini bukan cuma untuk Andini ya, untuk yang lain juga kan bisa jadi pelajaran. Siapa tahu ini semoga tidak, cuma takutnya terjadi sama kalian itu akan bisa membuka wawasan kalian. Jadi gimana Andini setelah kegiatan konseling ini, kita tadi ngobrol-ngobrol, perasaannya Andini sekarang gimana? Lumayan lega soalnya bisa ngobrol, terus bisa apa ya, dapat pendapat dari orang lain juga, saya harus ngapain, dapat tips juga. Ya. Jadi nanti apa yang akan Andini lakukan? Introspeksi diri. Ya, bagus. Introspeksi diri. Kalau misalkan nanti Andini masih membutuhkan untuk cerita, ya oke, untuk pertemuan selanjutnya kita sepakati masalah siapa yang akan dibahas? Vivi, apa Sherlyn? Siapa? Vivi. Kayak tadi yang masih punya masalah ada Najwa masih punya, meskipun tidak sama kan Najwa punya masalah juga. Vivi juga masih, kalau Vivi mirip ya sama Andini. Mungkin minggu depan masalah siapa yang dibahas? Najwa, iya. Minggu depan untuk pertemuan selanjutnya, kalau misalkan Andini masih ada yang mau disampaikan, boleh dimulai dari bahas sedikit masalahnya Andini, nanti kemudian kita ke permasalahan Najwa. Nanti minggu depan selanjutnya kita bahas permasalahan yang lain. Jadi biar adil Ibu semuanya dibahas bareng-bareng, oke? Oke. Oke. Ya, jadi kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Oke? Oke. Ya. Ya udah kalau gitu mungkin bisa ada yang berdoa lagi gantian. Siapa yang mau menutup berdoa? Najwa, yuk wah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah meluangkan waktu dan mau bersama-sama melakukan layanan konseling kelompok. Ya, Ya, oke, kegiatan ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.